Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat EKG dimanapun Anda berada, ayo kita lanjutkan kembali eh, pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan kelima ya. Oke, silakan sambil dibaca. Jadi pertanyaan kelima itu refresh ya. Memang pertanyaan-pertanyaan ini tujuan kamu adalah untuk melatih ingatan kita biar tidak tidak lupa ya gitu. Jadi pertanyaannya adalah urutkan sistem konduksi jantung yang normal. Jadi salah satu syarat kita belajar baca EKG adalah jangan sampai ya kita tidak tahu urutan normal sistem konduksi jantung. Oke. Kalau ini aja tidak bisa ya, bagaimana nanti belajar baca EKG-nya ya. Makanya jangan buru-buru dulu ya. Teman-teman hafalin ya, dipahamin ya, begitu. Bagaimana sih urutan normal sistem konduksi jantung? Jadi normal urutan sistem konduksi jantung ya harus dimulai dari generator utamanya yaitu S anode, teman-teman ya. Kalau misalkan generator utamanya atau sumber pacemaker utamanya bukan dari S anode, ya tidak normal ya. Makanya teman-teman harus hafal nih urutan normal sistem konduksi jantung. Jadi mulai dari S anode, kemudian menyebar ke atrium melalui sistem konduksi di atrium ya. Kemudian masuk ke AV node sebelum ke ventricle ya. Jadi nggak ada jalan lagi nih selain AV node untuk bisa masuk ke ventricle. Normalnya seperti itu ya. Dari AV node baru masuk ke Purkinje cell. Mulai dari his bundle kanan dan kiri sampai ke serabut Purkinje. Ya, itu urutan normal sistem konduksi jantung. Sekali lagi, kalau mulainya bukan dari S anode, berarti bukan EKG normal ya, begitu. Mau pasiennya ada keluhan atau tidak, kalau kita konteksnya normal atau tidak, ya tidak normal. Kalau generator utamanya atau sumber pacemaker utamanya bukan dari S anode. Jelas ya? Oke, lanjut. Pertanyaan nomor 6. Nah, dalam kondisi yang abnormal, walaupun S anode masih berfungsi dengan baik, tetapi ada impuls yang dikeluarkan dari area lain selain S anode. Maksudnya selain S anode itu ya bisa atrial, bisa AV node, bisa area ventricle ya. Kenapa bisa terjadi demikian? Nah, untuk menjawab ini, Pak Bu ingetin lagi ya. Jadi normalnya ya sumber utama pacemaker itu harus berasal dari S anode. Selama S anode masih oke, nggak ada sumber pacemaker yang lain selain S anode. Ya, yang lainnya hanya sebagai penghantar kok. Ya, atau akan tersupresi ya, kalah dengan S anode. Karena S anode lebih duluan mengalami aktivitas listrik duluan yang Pak Bu jelaskan di pertanyaan keberapa tuh? Kedua kalau nggak salah ya. Kedua apa ketiga ya gitu. Oke ya. Nah, tapi ingat teman-teman, dalam kondisi yang abnormal bisa saja S anodnya sebenarnya masih oke nih. Masih berfungsi dengan baik nih. Tapi di area yang lain, bukan hanya di AV node, bisa juga di atrial, bisa juga di otot ventricle, bisa mengeluarkan impuls. Kenapa demikian? Nah, kalau teman-teman ikut di kelasnya Pak Bu jelaskan apa yang namanya threshold. Jadi threshold di pacemaker alami, threshold di otot jantung, atrium ataupun ventricle itu
memiliki threshold yang berbeda ya, begitu. Ya, jadi antara sumber pacemaker dengan otot jantung itu thresholdnya beda-beda. Untuk resting membran potensial di pacemaker, kalau SANU kan negatif 60, ya kan? Kalau otot jantung, baik atrium maupun ventricle ya sekitar 90-95 negatifnya, lebih rendah. Tapi dalam kondisi tertentu, ya misalkan iskemi atau infark atau elektrolit imbalan, bisa saja resting membran potensialnya lebih sedikit negatif. Ya, nah kalau dia duluan mencapai thresholdnya, dia akan menjadi atau mengambil alih sumber utama pacemaker. Kalau sustainable atau terus menerus, tapi kalau cuma 1 kali 2 kali ya itu namanya ekstrasistol. Ya, ada ekstrasistol dari atrial, ekstrasistol dari ventricle, ya seperti itu teman-teman. Kelas ya. Jadi kalau yang lebih duluan mencapai thresholdnya, dialah yang akan melakukan aktivitas listrik duluan. Kalau sustainable atau nggak bisa berhenti dengan sendirinya terus menerus, ya akan mengambil alih. Namanya ada istilah atrial escape rhythm, junctional escape rhythm, ya tergantung kita hitung aja berapa heart rate-nya ya. Ya, kalau di Avenue heart rate-nya 40-60 namanya junctional rhythm. Artinya diambil alih sepenuhnya oleh Avenue. Jelas teman-teman ya? Itulah alasannya kenapa di area lain masih bisa mengeluarkan impuls ya. Gitu. Jelas ya? Oke, tadi bisa ditanyakan kalau misalkan belum jelas. Yang ketujuh, sebelum impuls masuk ke sistem konduksi di ventricle atau Purkinje cell ya, impuls akan mengalami perlambatan atau delay atau diredam di Avenue. Kalau Pak Bu di kelas bilangnya diredam, ya kan? Apa tujuannya? Kamu jawab dulu ya, apa tujuannya diredam ini atau di delay ini? Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada kedua ventrikel untuk mengisi darah lebih optimal. Ya, begitu. Makanya kalau misalkan Avenue tidak meredamnya, tidak memperlambatnya, belum terisi optimal sudah dipompakan. Nggak efektif kan darah yang dipompakan itu. Makanya oleh Avenue diredam atau diperlambat. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada ventrikel agar bisa mengisi secara optimal ya. Jelas ya? Nah, dan bagaimana ini bisa terjadi di Avenue? Kenapa bisa terjadi di Avenue? Maksudnya gini teman-teman ya. Jadi kenapa di Avenue mengalami peredaman begitu? Jadi begini. Jadi di Avenue itu dibagi menjadi 3 area teman-teman ya. Area yang paling atas namanya kalau nggak salah ya atrial nodal. Yang tengah nodal ya. Yang ke bawah nodal his. Nah, gitu. Jadi yang nodal atau tengah-tengah ini memiliki spesialisasi untuk meredam ya. Tidak memiliki spesialisasi pacemaker penghasil pacemaker alami, bukan. Yang menghasilkan yang memiliki kemampuan mengeluarkan impuls secara spontan atau sumber pacemaker alami bagian atas dan bawah ya. Begitu. Jadi ada area di Avenue namanya di nodal tisu, fungsinya meredam atau memperlambat impuls. Ya, itu aja teman-teman ya. Untuk lebih detailnya boleh nanti gabung di kelas ya. Atau boleh langsung nanya di mana di kolom komentar atau langsung japri Babu ya. Kita lanjutkan. Pertanyaan ketujuh. Sebelum impuls masuk ke sistem konduksi di ventricle, impuls akan udah tadi ya.
Nomor 8, maaf, nomor 8. Nomor 8. Ada berapa bagian atau region dari afinun? Nah, tadi udah dijawab ya, ada 3 ya. Ya, atrial nodal, nodal dan nodal his ya, begitu. Bagian atau region mana yang memiliki kemampuan menghasilkan impuls secara spontan? Tadi bagian atas dan bagian bawah, bukan bagian tengah. Atrial nodal dan nodal his yang memiliki kemampuan menghasilkan impuls secara spontan, ya. Yang memperlambat ya bagian tengah atau nodal tisu, ya. Jelas ya, teman-teman ya? Jawab tadi ya. Lanjut, pertanyaan nomor 9. Kenapa sistem konduksi di atrial tidak memiliki kemampuan menghasilkan impuls seperti halnya di Purkinje cell? Ya, ya apa namanya? Memang ya mungkin dari penelitian-penelitian bahwa sistem konduksi di atrial itu hanya sebagai penghantar saja. Oke, tapi kalau yang lainnya yaitu sistem konduksi di mana di Purkinje cell atau di ventricle memiliki kemampuan menghasilkan impuls antara 20 sampai 40. Kalau di atrial tidak mengeluarkan impuls ya gitu. Ya, kalau untuk jelasnya Pak Bu belum pernah baca tapi belum pernah apa namanya secara langsung melihat, tapi dari beberapa referensi mengatakan bahwa atrial sistem konduksi atau sistem konduksi atrial tidak memiliki kemampuan menghasilkan atau mengeluarkan impuls ya begitu. Hanya sebagai penghantar saja. Itu aja jawabannya teman-teman ya. Oke, berikutnya nomor 10. Ciri-ciri sumber pacemaker dari ventricle yaitu tidak ada P ya dan kompleks QRS-nya lebar. Setuju ya? Kenapa kompleks QRS-nya lebar? Padahal velocity konduksinya very fast. Velocity itu kecepatan ya teman-teman. Kenapa kompleks QRS-nya lebar? Padahal kecepatan konduksinya sangat-sangat cepat. Nah, ini nih ya teman. Ini kadang-kadang nggak pernah ditanyakan, padahal ini penting ya teman-teman. Jadi betul sekali bahwa sistem konduksi ya, mulai dari atrial, avenun, dan Purkinje cell atau ventricle ini memiliki kecepatan yang tidak sama ya gitu. Kalau di SANO, maaf di atrial, Babu selalu bilang moderat ya, moderat. Exactly-nya bisa WA Babu lah berapa kecepatannya per detiknya ya gitu. Kalau di avenun, velocity-nya very very slow. Masih ingat ya? Kemudian kalau di Purkinje cell very very fast. Nah, yang ditanyakan ciri sumber pacemaker dari ventricle kompleks QRS-nya lebar. Tidak ada gelombang P. Kenapa lebar? Padahal velocity-nya very very fast. Nah, kalau generator listriknya dari atas ventricle, ya, kompleks QRS-nya harus sempit. Oke. Tapi kalau sumber utama pacemaker-nya dari ventricle lebar. Kenapa lebar? Babu susah nih menjelaskannya biar teman-teman paham. Makanya Babu kasih analogi aja ya. Teman-teman pernah naik motor ya, motor yang manual zaman dulu yang namanya motor bebek yang ada giginya tuh, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Ya nggak? Nah, coba deh ingat-ingat lagi. Dalam kondisi berhenti, pertama kita starter, masuk gigi 1, jalan pelan-pelan, masuk gigi 2, nambah lagi kecepatannya, masuk gigi 3, enak lagi jalannya, masuk gigi 4 dan cepat sekali. Bisa sampai 60 sampai 80 km per jam, ya kan? Tapi kalau dalam nah itu kalau urutannya betul, artinya sistem konduksinya betul.
Kalau dari atas ventricle mau S anode, atrial, S anode, atrial, AV node, ya. Begitu masuk ke ventricle maka velocity-nya very fast. Maka kompleks airnya speed. Tapi kalau teman-teman motor bebek, naik motor bebek dari berhenti, nyalakan starter, langsung masuk gigi 4. Apa yang terjadi? Mungkin motornya bunyi blebek-blebek ya, bahasa Jermannya blebek-blebek. Nah, gitu kan. Atau bisa juga mati motornya, ya kan? Nah, makanya dikatakan kalau sumber pacemakernya dari ventricle itu sendiri ya apa namanya kompresi rate-nya lebar ya begitu. Yang nggak ada isinya kok ya harusnya dari atas dulu teman-teman ya baru dia akan berfungsi sebagai sistem konduksi yang very fast. Kalau dari ventricle itu sendiri ya maka kompresi rate-nya akan lebar. Saya rasa itu saja teman-teman untuk jawabannya ya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Nomor 11 ya. Silakan di mapping, kemudian apa kesimpulannya. Nah, jelaskan di gambarnya teman-teman ya. Ini kan ada bocorannya nih di atas ya. Yang ini atrial dari sisi yang ini ya, dari titik yang ini atrial juga dari titik yang ini. Ya, ini atrial di titik yang ini. Makanya mempunyai gelombang P yang beda-beda. Ya. Nah, kalau teman-teman nggak biasa mapping, misalkan tidak ada bocorannya seperti ini, mungkin bingung kan? Ini ada gelombang P, ini gelombang P. Mana yang dari S anode? Padahal yang dari S anode yang ini nih kalau menurut gambarnya ya. Ini, ya kan? Nah, kalau kita menemukan gambar EKG seperti ini, ya ada gelombang P-nya, beda-beda bentuknya, lebih dari minimal 3 bentuk bahkan lebih. Nah, Nah, ini gelombang P-nya berasal dari beberapa sumber pacemaker, bisa dari S anode, atrial titik A, titik B, titik C, bahkan dari AV node. Nah, ini dinamakan wandering atrial pacemaker, ya. Wandering atrial pacemaker. Kalau heart rate-nya masih di bawah 100 kali per menit. Ya, teman-teman. Oke ya. Kalau apa namanya gelombang P-nya semuanya dari dari atrial sama bentuknya beda-beda namanya multifocal atrial rhythm. Jadi bisa ya bedanya antara wandering atrial pacemaker dengan multifocal atrial rhythm ya. Bedanya kalau wandering masih ada yang dari S anode ya gelombang P-nya. Kalau yang multifocal atrial rhythm semuanya dari atrial tapi dari beberapa titik yang beda ya begitu. Nah, kalau heart rate-nya di atas 100 namanya multifocal atrial tachycardia. Nah, jelas ya teman-teman ya? Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Saya rasa cukup dulu untuk apa namanya video kedua ini ya. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, tetap semangat, jangan berhenti menyimaknya. Nanti kita lanjutkan. Oke, Pak Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video yang ketiga.